Korban perjodohan part 7. Pak, tolong ada yang kecelakaan, ucap orang tersebut. Di mana? Tanya Dewa. Di depan jalan masuk gang, jawabnya sambil menunjuk ke arah tadi dia datang. Pak, tunggu di sini biar Dewa aja yang pergi bantuin. Pak Dirman mengangguk. Dewa bersama lelaki itu berlalu. Pak Dirman masuk ke dalam. Ma, minggu depan kita syukuran. Papa mau kasih makan 1000 anak yatim. Pak Dirman memberitahu Bu Rati. Apa tidak nanti pas 4 bulanan saja, Pak? Usul Bu Rati. Itu beda lagi. Pokoknya Papa nggak mau tahu, minggu depan kita pesta, ngotot Pak Dirman. Bu Rati hanya menggeleng. Percuma menentang kemauan suaminya. Bu Rati dan Pak Dirman masih berdebat soal syukuran. Ketika Dewa kembali datang, wajahnya pucat. Seluruh badannya penuh darah. Mereka mendekati Dewa. Nak, kamu tidak apa-apa? Tanya Bu Rati ketika melihat anaknya gemetar. Airin, bawakan air minum ke sini, teriak Pak Dirman. Tak begitu lama datanglah Airin dengan segelas air minum. Melihat Dewa yang pucat, Airin tak kalah kaget. Ya Allah, kok bisa kayak gini, Mas? Dia sama sekali tak sadar kalau Bu Rati dan Pak Dirman memperhatikan kelakuannya. Minum dulu, Mas. Disodorkannya gelas ke mulut Dewa. Pelan tegukan demi tegukan melewati kerongkongannya. Airin beralih memijat tengkuk Dewa. Bu Rati ingin menegur ketika sebuah langkah kaki mendekat. Tidak baik laki-laki dan wanita yang bukan muhrim saling bersentuhan. Dingin suara Ros membuat semua yang ada di tempat itu menatapnya. Saya cuma membantu Mas Dewa, Mbak, bela Airin. Tak ada alasan. Toh di tempat ini ada ibunya yang lebih berhak, balas Ros. Dek, Mas minta maaf. Tapi Airin tak punya maksud apa-apa. Dewa berusaha menjelaskan kepada Ros. Yakin? Wah, hebat. Suamiku sekarang sudah pintar baca perasaan orang. Ros malah menimpali perkataan Dewa. Tak ada lagi bantahan dari mulut Dewa. Dengar, kalau kamu gak punya maksud apa-apa, waktu saya datang kamu akan menjauhkan tangan kamu dari suamiku. Tapi buktinya tanganmu melekat erat di tangannya. Dewa yang menyadari segera menarik tangan dari genggaman Airin. Sudah, Dewa gak kuat lihat darah, nak. Dia habis bantu orang kecelakaan. Kali ini Pak Dirman yang mulai bersuara. Maaf Pak, bukan Ros lancang. Tapi kalau sudah tahu tak kuat lihat darah, kenapa harus memaksakan diri? Di sini banyak laki-laki. Tak harus Mas Dewa yang membantu. Pak Dirman menepuk jidat. Bukannya marah, dia malah membenarkan kata-kata menantunya itu. Dek, kamu tak boleh ngomong kayak gitu. Dewa menegur Ros. Kenapa? Masih tak merasa bersalah? Ros malah bertanya dengan meninggikan suara. Pak, Bu, saya izin hari ini pulang ke rumah orang tua saya. Pamit, Ros. Tak, maaf Bu, tolong jangan larang Ros. Tidak ada gunanya Ros di sini. Kalau ada orang lain yang boleh mengurus Mas Dewa, ucap Ros. Mas tak usah menghalangi Ros. Sebaiknya Mas introspeksi diri. Bagaimana perasaan Mas kalau melihat istri Mas ditenangkan oleh orang lain, sedangkan Mas ada di situ, ucap Ros. Pak Dirman tersenyum. Dia sudah tahu kalau ternyata Ros sedang cemburu. Baiklah nak, nanti sopir dan bapak yang akan mengantar kamu pulang. Sudah masuk, siapkan saja pakaianmu. Pak Dirman akhirnya bersuara. Ros mengangguk ke arah Pak Dirman lalu berlalu tanpa memperdulikan yang lain. Pak, kok mengizinkan menantu kita pulang sih? Protes Bu Rati. Airin sudah masuk sana. Lanjutkan kerjaan kamu. Dewa kelihatan sudah mendingan, perintah Pak Dirman. Tapi Mas Dewa masih kelihatan lemas, Pak, tolak Airin. Mendengar bantahan Airin, Bu Rati menggeleng. Salah satu kekurangan gadis itu adalah tak suka menurut perkataan Pak Dirman. Tak ingin terpancing emosi, Pak Dirman meninggalkan mereka.
Bu Rati pun ingin beranjak dari tempatnya. Tapi Urung tak ingin membiarkan anaknya berduaan dengan Airin. Tok, tok, nak boleh Bapak masuk? Pak Dirman mengetuk pintu kamar Ros. Silahkan Pak, tidak dikunci, jawab Ros. Pintu dibuka, masuklah Pak Dirman. Dia duduk di kursi meja rias. Ros menghentikan melipat baju. Dia menatap Pak Dirman. Bapak mau minta maaf, tadi Bapak yang minta Airin mengambilkan air minum untuk suamimu, ucap Pak Dirman. Ros menarik napas kemudian menghembuskannya pelan. Bukan salah Bapak, saya dengar teriakan Bapak. Saya cuma tidak suka kalau Airin dekat dengan Mas Dewa. Mungkin bawaan bayi, ucap Ros. Wajahnya tertunduk sambil mengelus perutnya. Melihat hal itu, Pak Dirman tersenyum. Jadi kamu gak jadi pulang kan? Jadi Pak, daripada Ros kesel lihat mukanya Mas Dewa, terus ngomong yang tidak-tidak, mending saya pulang menenangkan hati. Ros masih tetap dengan pendiriannya. Baiklah kalau itu sudah jadi keputusanmu. Tapi jangan lama-lama. Akhirnya Pak Dirman mengalah, dia mengerti kalau orang hamil gampang stres. Bapak keluar dulu. Kalau sudah selesai panggil Bapak. Ros mengangguk lalu meneruskan aktivitasnya. Setelah dianggap sudah semua, Ros menyeret kopornya keluar. Sebenarnya dia tak benar-benar ingin pergi. Tapi Dewa tak juga menyusul untuk meminta maaf. Membuat dia sakit hati. Melihat Ros sudah keluar dari kamar, bergegas Pak Dirman mendekat dan menarik koper menantunya itu. Saat mereka sampai di teras, terlihat Dewa masih memejamkan mata. Airin memijit kepala Dewa, sedang Bu Rati tengah menggunting daun bunga yang ada di teras. Melihat hal itu, Pak Dirman menggeleng. Mau menegur, takutnya Airin salah paham. Dia sudah berjanji pada almarhum orang tua Airin untuk menjaga anaknya seperti dia menjaga anak sendiri. Mungkin karena itu Airin bersikap seperti itu. Ros yang menyusul Pak Dirman terbelalak melihat suaminya. Kamu gak punya malu? Tanya Ros, matanya nyalang menatap Airin. Airin yang tak menyadari kedatangan Pak Dirman dan Ros gelagapan. Sebenarnya dia memijit Dewa juga mencuri-curi lihat dari Bu Rati. Mendengar suara Ros, Bu Rati menoleh. Kemudian menatap ke arah Pak Dirman. Orang yang dilihat pura-pura tak mengerti tatapan Bu Rati. Ayo jawab, kenapa diam? Kembali Ros bertanya. Kali ini suaranya sengaja ditinggikan. Dia maju selangkah di depan Pak Dirman. Airin hanya terdiam, tangannya saling memegang. Dia sudah seperti maling yang tertangkap. Dewa terbangun mendengar istrinya berteriak. Kamu kenapa marah? Tanya Dewa. Dia sama sekali tak tahu apa-apa. Kepalanya sakit sehingga dia memilih tidur di teras. Untuk melangkah masuk ke kamar, dia tidak mampu. Mendengar perkataan Dewa, Ros mendelik. Pura-pura tak tahu. Basi. Sindir Ros. Mendengar sindiran Ros yang menurut Dewa tak beralasan, membuatnya tersulut emosi. Kamu kenapa sih? Kalau mau pulang ya pulang saja. Tak usah marah-marah tak jelas, ucap Dewa. Lah, tentang Airin. Dewa memegang pipinya baru saja ditampar oleh Pak Dirman. Pak, sadar, teriak Bu Rati sambil menggoyang bahu suaminya. Selama hidup baru kali ini Dewa mendapat tamparan. Selama ini kesalahan apapun yang dia perbuat tak pernah dipermasalahkan oleh Pak Dirman. Airin menutup mulutnya. Dia tak menyangka Pak Dirman setega itu. Lepaskan Bu, anakmu harus diajari bagaimana berbicara kepada istrinya. Pak Dirman menepis tangan istrinya. Dewa tak bisa berkata-kata. Dia tahu orang tuanya tak pernah marah kepadanya. Tapi kenapa Pak Dirman lebih membela istrinya? Tangannya terkepal menahan emosi. Tak mungkin dia membalas pukulan orang tuanya. Dewa memandang kursi lalu berlalu ke dalam rumah. Melihat hal itu Airin beranjak. Maksudnya untuk mengejar Dewa. Mau kemana? Tangannya ditahan oleh Ros. Lepaskan, ucap Airin. Tatapan matanya seperti ingin memakan Ros.
Jawab baru aku lepaskan. Rose tak mau kalah. Dia tahu kalau wanita itu ingin mengejar Dewa. Bukan urusan kamu, tolak Airin. Tangan yang satu berusaha melepaskan cengkraman tangan Rose. Kalau itu menyangkut Mas Dewa, berarti itu urusanku. Dia suamiku, balas Rose. Airin diam memutar bola mata. Muak mendengar kata-kata Rose. Aku peringatkan, Dewa suamiku, jangan pernah mencoba menjadi duri dalam daging. Kalau kamu tak mau hancur. Rose memperingatkan Airin. Aku bilang bukan urusanmu, dan kamu tak punya hak melarangku, bantah Airin. Dengannya dia sentakkan sehingga lepas dari genggaman Rose. Dia melangkah masuk. Dasar pelakor, teriak Rose. Dia sama sekali tidak peduli jika di situ ada mertuanya. Dia yakin kedua mertuanya tak mungkin membela Airin. Airin berhenti melangkah, berbalik menghadapi Rose. Plak, Airin menampar Rose. Rose tak tinggal diam. Dia menampar balik Airin. Sebelum Airin membalas, Pak Dirman telah menarik Rose berdiri di belakangnya. Cukup Airin, kamu sudah kelewatan. Dia menantuku. Tak pantas kamu tampar, ucap Pak Dirman murka. Bu Rati segera menarik Rose duduk di kursi. Dia khawatir dengan kehamilan menantunya. Tapi dia yang mulai duluan, Pak, bela Airin. Saya tidak mau mendengar alasan. Masuk kamar kamu, perintah Pak Dirman. Wajahnya merah menahan amarah. Airin menggerakkan kaki lalu berlalu menuju kamarnya. Kamu tak kenapa-kenapa, nak? Tanya Pak Dirman setelah tak lagi melihat Airin. Rose menggeleng, air matanya tumpah. Bu Rati memeluk menantunya, mengelus punggung untuk menenangkan gadis itu. Sudah, nanti Bapak bicara sama Dewa, ucap Pak Dirman menenangkan Rose. Setelah agak tenang, Rose pamit kepada Bu Rati, kemudian meminta untuk diantar pulang. Bu Rati memeluk menantunya, meminta maaf berkali-kali atas kehilapan anaknya. Rose mengangguk tanda mengerti. Hatinya sebenarnya sakit, tapi itu sudah keputusannya. Pak Dirman dan Rose melangkah ke mobil, menaikinya dan mereka berlalu. Pak Dirman tak jadi diantar sopir, dia memilih menyupiri sendiri mobilnya. Dia tahu menantunya butuh ketenangan. Selama perjalanan Rose berpura-pura tidur, tapi Pak Dirman tahu kalau Rose tak tidur. Beberapa kali bulir air mata terlihat meluncur dari mata ke pipi Rose. Mereka larut dalam pikiran masing-masing. Pak Dirman bingung apa yang akan disampaikan kepada keluarga Rose nantinya. Wah, Dewa, buka pintunya, nak. Ibu mau bicara, bujuk Bu Rati dari depan pintu kamar Dewa. Dewa mendengus kesal, tapi mau tak mau tetap membuka pintu untuk ibunya. Bu Rati melangkah masuk ke kamar anak semata wayangnya itu, menepuk pinggir tempat tidur mengisyaratkan agar Dewa duduk di sampingnya. Dewa menurut dan duduk di samping ibunya. Bu Rati mengusap rambut anaknya. Kok Dewa kayak gitu sama Rose? Pelan Bu Rati bertanya. Walau umur Dewa sudah lebih dari 40 tahun, tapi kelakuannya masih seperti anak-anak jika bertemu dengan Bu Rati. Dewa nggak tahu kenapa Rose marah-marah. Aduh Dewa, dia juga sudah keterlaluan sama Airin, padahal kan Airin cuma bantu Dewa. Lanjutnya lagi. Bu Rati tersenyum. Dewa harus sabar hadapi Rose, dia kan lagi hamil. Karena itu Bu, harusnya dia lebih sabar, kan dia lagi mengandung. Nanti anak kami suka marah-marah kayak dia, protes Dewa. Hehehe, Bu Rati terkekeh. Ternyata anaknya tidak mengerti kalau orang hamil itu hormonnya suka berubah-ubah. Kamu salah sayang, nanti deh.
Kalau kalian pergi ke dokter, tanyain kenapa Ros suka marah-marah, ucap Bu Rati. Dia tak mau menjelaskan kepada anaknya. Dia ingin supaya Dewa mendengar sendiri dari ahlinya. Dewa tipe orang yang tidak gampang percaya, jadi percuma menjelaskan jika bukan orang yang berkompeten. Setelah mengatakan itu, Bu Rati keluar dari kamar, sedangkan Dewa melanjutkan tidur. Kepalanya masih sakit. Nih Marni, ada kejadian heboh, seru dan bakalan viral, ucap Elis. Dia membangunkan Marni yang sedang tidur siang. Apa? Jangan ganggu orang lagi capek, jawab Marni. Ya sudah, tapi jangan menyesal kalau ketinggalan berita, pancing Elis lagi. Dia tahu kalau temannya itu ratu gosip. Dia akan penasaran setengah mati jika mengetahui gosip setengah-setengah. Dengan malas Marni bangun dari tidurnya, mengambil posisi bersila di depan Elis. Melihat Marni langsung bangun membuatnya geli. Setengah kantuk Marni berusaha membuka mata. Elis mengeluarkan HP dan mengutak-atik sebentar mencari video yang tadi sempat direkamnya. Video berdurasi 19 menit. Setelah dapat diperlihatkannya kepada Marni, Marni yang tadinya mengantuk tiba-tiba matanya terang. Mulutnya menganga. Adegan demi adegan dia perhatikan dengan seksama. Apalagi saat melihat Airin menampar Ros dan dibalas oleh Ros. Tangannya tak sadar mengepal, ikut gemas dengan kelakuan teman seprofesinya. Setelah video selesai, dikembalikannya HP kepada Elis. Gimana? Tanya Elis. Alisnya bergoyang naik turun. Parah tuh Airin, sepertinya dia sudah gila, ucap Marni. Elis tersenyum. Teman yang satu ini memang tak takut mengatakan sesuatu yang dia anggap benar. Itu sih bukan gila, dia tuh sudah kayak psikopat, balas Elis. Iya, Mas Dewa sepertinya sudah jadi obsesi tersendiri untuk Airin. Marni tiba-tiba merasa kasihan kepada Ros. Dia tahu betul kalau Airin orang yang sangat ambisius. Dia tak akan berhenti berusaha sebelum apa yang diinginkan tercapai. Begitupun dengan Elis. Dia bergidik ngeri ketika mengingat soal Airin. Dia, antara mereka yang bekerja, semua sudah pada tahu sifat masing-masing. Elis teringat bagaimana suatu waktu ketika seekor tikus menggigit baju Airin sampai bolong. Sebenarnya bukan sepenuhnya salah tikus. Siapa suruh Airin menumpuk bajunya yang kotor di dalam kamar? Melihat pakaiannya, Airin tak berhenti memburu tikus tersebut sampai dia mendapatkan dan membunuh tikus tersebut dengan cara dibakar. Kasihan dia seperti kodok merindukan rembulan. Gimana Marni? Siapa yang seperti kodok?